Aman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibuna wa nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah ini masih Syawal ya. Ya masih Syawal, jadi saya mohon maaf lahir dan batin itu atas semua salah tingkah laku, perkataan yang sebelum-sebelumnya. Kita mulai 00 dan semoga tidak ada lagi, nggak ngulangi lagi. Ya, jadi kalau saya punya topi di rumah itu ada tulisannya itu jangan nakal lagi. Itu. Jadi kalau kemarin Ramadan itu adalah pendidikan, maka sekarang Syawal itu dan seterusnya sampai nanti ketemu lagi dengan Ramadan itu adalah pembuktian. Beneran enggak kemarin puasa Ramadannya itu? Atau hanya sekedar ya yang penting ikut-ikutan, atau bisa jadi malah terpaksa puasa, ya kan? Atau memang puasa Ramadan itu adalah kebutuhan gitu. Nah sekarang Syawal dan seterusnya nanti sampai bulan Sya'ban ya, mau ketemu dengan Ramadan lagi, ini adalah pembuktian. Jadi kalau ada yang orang mengatakan atau bahkan para ulama mengatakan jangan sampai menjadi hamba Ramadhani, jangan menjadi hamba yang ya hanya fokus ibadah itu di Ramadan aja itu. Akan tapi kun robbaniyan itu, atau kun robbaniyin itu apa? Atau jadilah orang-orang yang robbani. Robbani itu mau bulannya apa aja tetap selalu beribadah. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Baik, pada malam hari ini insyaallah kita masuk ke judul tentang riba, pengharaman riba. Nah, saya yakin insyaallah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, ibu-ibu ada apa enggak ini? Allah alam bisawab ya, karena tertutup, saya enggak bisa terlihat nih, enggak bisa kelihatan itu. Tapi alhamdulillah ini udah terwakili oleh 8.000 orang, itu oleh 8.000 orang, karena dalam mahfuzat itu ada wahid kal alf, itu. Jadi satu orang seperti 1000 liman wa'a, bagi orang-orang yang memang faham, mengerti apa tentang hidup dan kehidupan, itu dalam mahfuzat. Baik, dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 276. Nah, ini kalau di Qur'annya ada Al-Qur'an, itu bisa dibuka, bisa dilihat terjemahannya itu. Ini sesungguhnya kalau mau sukses itu sudah ada formulanya dalam Qur'an. Kalau mau hancur sudah di-spill juga, sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala itu kalau mau hancur coba baca Quran. Di dalam Quran ada juga. Siapa yang pengen hancur gampang, ikutilah Firaun, selesai. Sombong, congkak, ya, menuhankan diri itu. Terus berikutnya kalau dalam kategori muamalah itu, karena kajian kita fokusnya di muamalah ya. Ngaji kita fokusnya di muamalah, berarti mencampur adukkan antara yang baik sama yang buruk, terus berbohong, menipu, menimbun dan lain sebagainya. Itu semuanya sesungguhnya ada dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu adalah formula, adalah rumus pegangan hidup. Itu tidak hanya sekedar dibaca. Itu. Makanya ada kalimat atau kata di dalam Al-Qur'an itu ada al-qiraah, ada al-qiraah, ada at-tilawah, ada qiraah sama ada tilawah. Qiraah itu secara garis besar umum, makanya
Ayat pertama yang turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Iqra, karena memang Rasulullah nggak tahu apa-apa. Itu. Jadi tidak perlu dipahami, perlu diyakini aja. Itu Iqra. Itu. Karena kalau memahami lebih detail maka fokusnya ke tilawah. Haqqa tilawatih. Nah, ketika ke tilawah maka di sini memahami. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, arti daripada tilawah itu seperti halnya ketika sahabat mendengarkan ayat-ayat tentang surga, maka seketika sahabat itu langsung minta, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, saya minta surga. Tapi ketika mendengarkan ayat-ayat neraka atau ayat-ayat siksa, ya, dan lain sebagainya, ayat-ayat membuat kita menangis, itu melihat bagaimana gambaran-gambaran nanti kita di padang mahsyar, itu maka langsung sahabat itu doa, Allahumma inni a'udzubika. Itu macam-macam, minta perlindungan dari macam-macam, entah dari bahaya, entah dari neraka, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang diformulakan atau ditulis atau difirmankan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu tentang riba. Orang kalau mau sukses di dalam muamalah itu jangan ada riba. Jangan ada riba, jangan ada, apa sih riba itu? Riba itu tambahan. Tambahan tapi yang tidak diperbolehkan. Nah, nanti detailnya ya. Kita baca dulu di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini di yang ayat 275. Ayat selanjutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Baik, teman-teman sekalian, di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan 276, kalau ini kita mengaji di dalam salah satu kitab ya, yang diambil dari Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyyil Kabir, maka dalam ayat ini yaquluna riba, apa sih yaquluna riba? Yaquluna riba ya'khudunahu wa yatasarrafuna fihi bil kulli fi butunihim wa bighairil akal war riba huna riba an-nasi'ah wa haqiqatuhu ay yakuna laka 'alal mar'i dainun fa idza halla ajaluhu wa lam yaqdir ala tasdidihi taqulu lahu akhir wazid. Riba itu tambahan yang kalau secara simpelnya di sini dicontohkan dengan riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah itu kayak kita, ini ada si fulan, ada A sama B. A ini pinjam, tidak punya uang dia untuk kebutuhan pokok, ya, untuk beli makanan, itu untuk mungkin beli baju karena auratnya sudah terbuka, atau mungkin mau buat sholat, itu. Nah, si A datang kepada si B, saya minjam uang, itu. Saya minjam uang. Lalu si B mengatakan begini, si B mengatakan akhir wazid, itu. Oke, berarti temponya, contoh, saya pinjam uang selama 1 minggu. Lalu si B mengatakan baik, tapi kalau sudah masuk 1 minggu lewat 1 menit, berarti jam berapa itu? Jam 00.01 ya, 00.01 itu 00.01 berarti itu sudah masuk akhir wazid. Nanti kalau terlambat maka kamu tambah itu. Nah, wazid. Makanya riba itu dalam arti kata artinya adalah az-ziyadah. Tapi ziyadah yang seperti apa? Nanti ada ziyadah yang diperbolehkan, ada ziyadah yang tidak diperbolehkan. Karakternya, kenapa sih kok Allah itu mengharamkan riba? Itu. Karena apa? Karena ayat ini diturunkan karena pada waktu itu ada orang yang kesusahan. Sudah orang kesulitan, pinjam uang untuk kebutuhan pokok,
dicekek. Itu. Nah, makanya sangat tidak suka sekali Allah Subhanahu wa taala dengan riba ini. Dengan riba ini. Bahkan kalau kembali ke dalam ayatnya itu, di sini sampai mengatakan atau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Al-massu kalau dalam arti kitab Aisarut Tafasir, al-massu itu artinya adalah al-junun. Bi fulani mas minal junun. Jadi orang yang sudah terkena riba itu dia sudah apa namanya itu ya? Ya kayak orang gila. Orang gila atau bahkan seperti orang yang tenggelam yang dianya tangannya itu mau ngambil sesuatu apapun untuk dipegang sama dia. Itu. Akhirnya pertama kali dia pinjam online. Itu. Lambat laun dia akan pinjam lagi ke yang lain. Dia akan pinjam lagi ke yang lain. Dia akan pinjam lagi ke yang lain. Itu. Makanya menahan diri untuk tidak minta-minta sama manusia itu juga salah satu ibadah yang luar biasa, karena itu menjaga izzah, menjaga wibawanya seorang muslim. Kalau memang betul-betul tidak punya uang, betul-betul harus makan karena lapar dan keluarga juga tidak, maka silahkan baru pinjam. Makanya dalam ekonomi Islam, dalam fikih muamalah ada solusi yang lain. Itu kalau seseorang dia mempunyai keahlian, ya dia mempunyai keahlian, contoh sama Haikal ini kan ahli dalam dokumentasi. Tapi kalau ditanya, Kal, itu kok HP-nya gini-gini aja, itu mau nggak di-upgrade? Ya mau, tapi kan gimana, modal nggak punya dan lain sebagainya. Nah, dalam fikih muamalah, dalam Islam dipertemukanlah antara orang kaya yang ingin membantu dengan orang yang mempunyai spesialisasi keilmuan. Itu. Akhirnya bertemulah di sini. Akhirnya menjadi ta'awun. Nah, itulah bedanya antara ta'awun sama tasabuk. Apa bedanya? Ta'awun itu antara muslim dengan muslim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ada orang kaya yang ingin membantu sama orang yang punya ilmu yang memang betul-betul fokus ahli dalam keilmuannya. Itu. Nah, akhirnya dipertemukan jadilah ta'awun. Itu. Bukan tasabuk. Tasabuk itu fastabiqul khairat, itu antara kita muslim dengan orang kafir. Itu. Makanya kalau ngomong, nah sekarang harus hati-hati kalau bicara. Kalau bicara, ayo kita fastabiqul khairat. Loh, entah ini saudara sendiri. Itu. Tapi adalah ta'awun. Nah, sekarang kita bedah sedikit saja. Sehingga kita nggak lari dari sini ya. Itu. Kenapa kok fastabiqul khairat itu adalah untuk muslim sama kafir, sedangkan ta'awun itu adalah untuk sama-sama muslim? Karena antara muslim sama satu muslim itu bukan kompetitor. Ini yang salah. Yang selalu digaungkan adalah kalau seumpama saya sudah buka toko supermarket, ya, minimarket itu. Tahu-tahu 100 meter lagi ada minimarket. Apa coba yang pertama kali terbayang sama kita? Wah, ini ada kompetitor baru ini. Ya kan? Ada saingan baru, ada lawan baru. Itu. Nah, itu bedanya antara muslim sama tidak muslim. Kalau orang muslim ada kompetitor baru, itu bukan kompetitor ya, ada mendirikan minimarket baru, alhamdulillah. Ada saudara saya yang tidak mau jadi miskin. Alhamdulillah. Ada saudara saya yang berusaha untuk merubah dirinya dari mustahik menjadi muzaki. Alhamdulillah. Ada saudara saya yang insya Allah hasilnya sebagian itu kemungkinan besar juga akan bayar zakat, akan infak, akan sedekah, akan wakaf. Itu seharusnya yang harus ditanamkan dalam diri kita ini. Itu. Makanya kenapa kok kita nggak sukses-sukses ini kemungkinan ya, nggak sukses-sukses karena apa? Karena habis energi kita itu untuk bahas samping, untuk bahas samping. Karena apa? Menganggap saudara kita yang samping itu adalah musuh. Gimana cara nyalahin musuh? Nah itu, padahal dia muslim juga, padahal sholat berjamaah juga di dalam satu masjid, itu, ya kan? Tapi kenapa nggak fokus? Ente punya apa?
saya punya ini. Oh, saya punya ini. Nanti gimana kalau kita joinan aja? Maksudnya joinan gimana? Ente nggak perlu nambah, nggak perlu modal lagi, cukup ada sama saya. Kalau sama ada orang yang datang, Pak, saya mau beli ember, sedangkan antum nggak punya ember, itu telepon aja ke saya, itu. Mas, saya perlu ember sekian, harganya berapa di situ? Sekian. Ya udah kita bagi hasil aja. Nanti profitnya 20-80 sama 80 buat yang di sini, 20 buat yang pertama. Kenapa nggak seperti itu? Ya, kalau semua pikirannya kompetitor terus, ya akhirnya lambat laun ya fokus untuk ngalahin satu sama yang lainnya aja. Itu tadi. Makanya kenapa dalam setiap kali azan itu hayya 'alal falah, yaitu falah itu kemenangan itu nggak bisa diraih sendirian. Kemenangan itu nggak bisa diraih sendirian. Makanya azan itu hayya 'alal falah itu ya kita ini berjamaah. Kalau kita berjamaah, siapa yang bisa menghancurkan? Tidak ada. Insya Allah tidak ada biidznillah. Nah, kembali lagi di sini, al-massu itu adalah al-junun. Al-massu itu kayak orang kita baru bangun, dibangunkan, tahu-tahu langsung ditanya, ente siapa? Kamu kerja apa? Apa yang pertama kali dirasakan? Ini orang ngapain gitu ya? Itu loading, itu. Nah itulah orang-orang yang makan riba. Jadi nggak usah kaget kalau ada yang orang kena pinjol, orang kena riba, itu katanya bisnis tapi dalam akad itu adalah pinjam meminjam, lalu berikutnya di akhir dia ada tambahannya, itu. Makanya nggak usah kaget dia akan panas. Panas itu gimana maksudnya panas? Panas itu maksudnya dia akan apa namanya itu ya, bukan gugup, kayak kebingungan gitu cari cara itu. Sedangkan sudah jelas di ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 282 itu ditutup dengan apa? Ditutup dengan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, niscaya Allah akan ajari itu. Nah, di dalam riba, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, seperti halnya yadurru bihi syaitanu darban ghairu muntazam. Bahkan sampai di sini diibaratkan kalau orang kena riba itu seperti orang yang dipukuli ghairu muntazam. Ghairu muntazam itu enggak pakai aturan. Jadi kepala itu terus dipukuli, diantemi, ya sama kayak kalau kita lihat tawuran lah, itu, ya kan, nggak pakai aturan sama sekali. Sehingga apa? Sehingga ketika dia bangun, maka berikutnya apa yang terjadi? Dia akan kebingungan, itu, dia nggak tahu arah, itu. Padahal sesungguhnya formula atau obat yang terbaik pertama kali adalah kembali kepada Allah. Itu. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Nah, berikutnya arti dari mau'izah ini sudah jelas ya, amrun au nahyun bitarki ar-riba. Falahu masalaf laisa alaihi ayyaruddal amwal allati sabaqat taubatuhu. Nah, terus berikutnya, ketika dia sebelumnya sudah melaksanakan, ya, kalau di sini itu ketika ada orang atau ketika sudah ada nasihat tentang perintah, tentang larangan untuk meninggalkan riba, ya, termasuk dalam ayat ini ya. Dalam ayat ini maka berikutnya fantaha. Ya sudahlah, jangan dilanjutkan. Itu. Karena riba itu dosa yang paling kecil kan kalau dalam hadis seperti halnya menzinai ibunya sendiri. Itu. Termasuk juga lanjutan sesungguhnya dalam ayat ini kan dalam satu halaman, kalau antum buka Al-Quran itu kan, di halaman yang sebelah kanan itu fokusnya tentang riba aja, sama sodakoh tapi kecil. Makanya di situ nanti ada yurbis sodakoh. Tapi yang di sebelah kiri, ya, yang di sebelah kiri itu Al-Baqarah 282, itu semuanya dari atas sampai ke bawah. Bagaimana tata cara kita untuk bisa berusaha, untuk bisa berdagang. Harus ada temponya,
harus dicatat besar kecilnya, harus ada saksinya. Kalau ini besar harus ada saksinya. Bahkan sampai tata cara penulisannya itu harus diimlakan, harus didiktekan biar betul sesuai regulasinya, sesuai dengan syariahnya itu. Jadi Quran ini luar biasa. Maka salah kalau seumpama Ustaz saya pengen kaya, oke. Terus saya berangkat ke orang pinter dalam tanda kutip, gitu. Bu pinter ngidu apa pinter? Ya kan? Cuma dia disiram ngono ya. Itu tadi. Di Quran sudah ada, sudah jelas. Bahkan di sebelum halaman itu, kan halaman kanan ini tentang riba. Di halaman sebelumnya itu juga bagaimana orang yang bekerja, bagaimana tata caranya sedekah, bagaimana agar tidak kena riba. Di halaman yang berikutnya lagi sebelah kanan itu fokus dengan riba. Di halaman lagi sebelah kiri itu fokus bagaimana cara kita berusaha. Nah, karena ini di muamalah itu adalah al-aslu al-ibaha illa ma dalil ala tahrimnya. Dalam muamalah itu semuanya boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Makanya ditutup di surah Al-Baqarah 282 itu ada wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau bertakwa nanti diajari sama Allah yang benar-benar, bukan yang baik ya. Jadi Ustaz saya ingin berusaha, saya ingin dagang yang baik, hati-hati. Karena dagang yang baik itu hanya cukup dapat profit. Embuh piye carane. Bisa jadi halal, bisa jadi haram, bisa jadi syubhat. Tapi kalau cari, Ustaz saya ingin berdagang yang benar. Nah itu. Benar menurut siapa? Benar menurut Allah. Benar menurut siapa? Benar menurut Rasulullah. Itu yang seharusnya. Ya, makanya dalam Islam itu kalau mau lihat atau mau sukses di Quran ada. Kalau mau nyungsep ya, itu biar kita nggak nyungsep itu ya. Apa bahasannya arah-arah itu? Kalau mau ujian tuh kisi-kisi itu ya. Kisi-kisi jadi mungkin bisa ditulis aja. Kisi-kisi orang nyungsep gitu ya. Mengikuti jejaknya Firaun, mengikuti jejaknya Haman. Itu Firaun itu sebelumnya orangnya soleh, itu bagus, tapi kena harta sombong dia. Haman itu orangnya soleh, tapi kena ilmunya tinggi, terus ujiannya di ilmunya. Itu. Nah makanya ini ada orang pernah bertanya gini, Ustadz saya itu udah hijrah, tapi kok ujiannya tambah banyak ya? Itu. Apa jawaban saya? Jawaban saya, iya mungkin bisa jadi dosamu dulu juga banyak. Itu. Akhirnya apa? Ya dalam tanda kutip di laundry dulu lah, dicuci dulu. Sekaligus Allah itu mau lihat, bener enggak kita ini sungguh-sungguh bertaubat, bener enggak kita ini sungguh-sungguh memang ingin agar kita ini menyenangkan hatinya Allah sama Rasulullah, atau hanya sekedar kulitnya aja enggak dalamnya. Gitu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, ketika sudah berlalu, kalau kemarin sudah melaksanakan itu, lalu sekarang tobat, fantaha, ya, lalu berikutnya falahu ma salaf, itu, ya sudah, yang berlalu tetaplah berlalu, jangan mengulangi lagi. Itulah indahnya dan itulah maha kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu udah buka pintu seluas-luasnya ya, itu. Jadi kalau ada inna rahmataka awsa'u min dunubina, sesungguhnya kasih sayangmu, rahmatmu itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Nah, pertanyaan yang simpel, kitanya mau balik apa enggak? Itu. Mau balik kepada Allah apa enggak? Mau balik ke Quran atau enggak? Mau balik ke apa yang sudah dilakukan sama Rasulullah apa enggak? Itu. Makanya kan ada tagline itu. Hidup itu sesungguhnya mudah itu. Tapi kalau sesama kita ini susah diatur, berarti ya kitanya sendiri itu yang memang tidak mau mengikuti apa yang sudah dikasih sama Allah. Itu. Naudzubillahi min dzalik. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Nah, kalau seumpama itu kembali sudah pernah melaksanakan riba,
lalu berikutnya selesai dia, sudah dihapus sama Allah, falahu ma salaf, sudah. Lah kok balik? Nah, makanya itu jangan nakal lagi. Ya, kemarin sudah Ramadan, kita sudah dididik betul-betul sama Allah. Itu dengan Ramadan itu. Ramadan kita dididik agar menahan hawa nafsu dari makan dan minum. Kita dididik hawa nafsu agar pikiran itu tidak liar. Itu. Dididik perkataannya agar terjaga yang baik-baik aja. Itu. Semuanya dididik sama Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan. Nah, jangan sampai selesai Ramadan selesai juga didikannya. Ya, jangan sampai selesai Ramadan, wah, udahlah. Ini atau jangan-jangan nanti setannya justru malah istighfar itu. Astagfirullah, ngelihat kalian itu. Ya. Naudzubillahi min dzalik, ya kan? Baik, di ayat yang berikutnya. Di ayat yang berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Ini dalam surah Al-Baqarah 276. Nah, kenapa kok disandingkan riba ini versusnya sodako? Nah, ya kan? Jadi orang yang dianya pingin sukses di dunia, maka dia akan cari gimana caranya menghalalkan semua cara untuk dapat duit. Akan tapi ketika orang yang pingin sukses dunia dan akhirat, dia akan fokus gimana caranya agar saya sebagai pengusaha itu memberikan yang terbaik kepada konsumen. Agar saya sebagai pengusaha tidak menjatuhkan pengusaha yang lain. Itu. Nah, kita ambil kesimpulan atau kita ambil contoh sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf ketika beliau hijrah ke Madinah tidak dibawa harta sepeser pun kecuali yang melekat di tubuhnya, melekat di badan, ya kan? Sudah kaya. Kalau mau tahu bagaimana parfumnya sahabat Abdurrahman bin Auf ini, sahabat Abdurrahman bin Auf belum muncul 10 meter sebelumnya, ya, itu sudah bau harumnya. Sekarang ada enggak parfum 10 meter itu bisa harum? Itu. Orangnya sudah lewat, kira-kira berapa menit itu masih tercium harumnya. Belum jubahnya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya, dan kalau saya pernah membaca, kalau tidak salah, insya Allah semoga benar ya, itu kalau dikumpulkan hartanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu sampai saat ini, maka itu sekitar 72.000 triliun. Kalau ya otomatis kan ada inflasi dan lain sebagainya itu. Nah, kalau sekarang dijadikan kemungkinan seperti itu. Siapa yang punya uang 72.000 triliun saat ini? Ada kira-kira? Tidak ada. Itu. Yang saya tahu yang terbesar yang sudah diwakafkan sekitar 10 tahunan yang lalu itu Sulaiman Ar-Raji. Itu mewakafkan sekitar 200 triliun. Diwakafkan. Itu. Nah, kita wakaf 1.000 abot. Ya kan? Wakaf 10.000 berat. Itu. Ya, sesungguhnya kalau mau lihat gimana contoh orang yang kaya, paling tidak kaya hati lah. Paling tidak kaya hati. Ada saudara kita yang susah, ditolong. Ada saudara kita yang gelisah dan lain sebagainya, dia sedih, maka kita menghibur, kita membahagiakan dia. Itu sifat orang kaya. Itu. Tapi kalau sifat orang miskin, itu SMS. Senang melihat susah. Itu jangan sampai sudah miskin sombong, sudah miskin gak punya duit, habis itu malah gak masuk surga. Itu justru malah masuk neraka gara-gara seperti itu. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Nah, yurbis sadaqat ini akan bertambah. Sahabat Abdurrahman bin Auf ketika itu di pasar, yang pertama kali apa? Yang pertama kali gimana caranya membantu, lagi-lagi ta'awun, bukan tasabuk. Gimana caranya membantu agar konsumen, para pembeli ini
Dia nggak usah jauh-jauh masuk ke dalam pasar, dia sudah tahu. Oh Pak, kalau mau cari barang yang bagus itu di sana. Oh Pak, di sana, di sana. Akhirnya apa? Lambat laun pertama kali Abdurrahman bin Auf beliau belajar. Toko yang A itu jualan apa, toko yang B jualan apa. Gitu. Lalu berikutnya tahu, oh konsumen itu kebiasaannya karena sudah berulang-ulang kan, berulang-ulang. Kalau ketemu, oh Haikal ketemunya, pasti dia nyari ayam goreng. Gitu. Jadi udah langsung hafal. Maka berikutnya ketika ketemu dengan Haikal ini, saya sudah punya price list, saya sudah punya harga. Si Fulan ayam gorengnya segini, si B ayam gorengnya begini, si C ayam gorengnya begini. Nah, saya udah tahu dia pasti cari yang tengah-tengah nih. Itu. Jadi udah, Kal, ente di sini aja barang langsung datang. Gitu. Makanya kalau sekarang itu ada e-commerce, ya, ada warung es, warung teh, hijau-hijau yang oranye-oranye itu, sesungguhnya dulu Abdurrahman bin Auf sudah menerapkan. Sudah paham pasar, sudah tahu bagaimana pasar, itu. Terus berikutnya, kalau sekarang ada algoritma, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dulu sudah tahu algoritmanya. Oh si fulan ini algoritmanya kalau datang ke pasar, kalau nggak beli susu, tempe, sayur, beras, yang lainnya pasti enggak. Gitu. Jadi udah tahu. Ya, tadi. Nah pertama kali adalah membantu. Membantu itu apa? Sedekah. Kalau nggak bisa membantu dengan uang, bantu dengan tenaga. Kalau nggak bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan doa. Itu selesai. Ya tadi. Akhirnya apa? Yurbis sedekah, ditambah berlebih-lebih. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sedangkan orang yang kena riba yamhaq. Yamhaq itu apa? Yamhaq itu bodoh. Tapi beda. Jahil sama yamhaq ini beda. Jadi kalau jahil itu bodoh tapi masih bisa dikasih obat. Tapi kalau yamhaq ini bodoh tapi bodohnya itu nggak bisa dikasih obat. Gitu. Jadi udah bebal, gitu. Sudah bebal, udah ndak apa ya namanya itu. Sudahlah, ente jangan main riba lagi lah. Oh tapi ini nih cepat ini nanti ini. Gitu. Bahkan sampai kemarin ada yang lagi apa namanya itu, Ustaz saya alhamdulillah Ustaz. Apa? Itu. Saya dari sekian banyak puluhan juta, saya menang 1 juta. Loh, puluhan juta itu hilang gara-gara judi online. Itu. Loh itu apa maksud ente itu? Itu. Saya main judi online. La haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Sudah di stop. Itu. Kan ini udah error ini. Otak ini. Dia hilang puluhan juta. Terus berikutnya kembali hanya 1 juta. Dia bilang, alhamdulillah. Ini kan kuali ini. Itu. Iya kan? Itu. Makanya kalau nggak bisa diruqyah dengan ayat Quran, diruqyah pakai daun pintu. Itu. Kalau nggak bisa pakai daun daun kelor ya. Itu. Kalau nggak bisa pakai daun kelor, pakai daun pintu. Itu. Ya kan? Ya itu salah satunya mungkin ya tadi. Makanya kalau ada orang-orang yang datang seperti itu, contoh, tahu-tahu, saya mau ini solusinya. Kenapa Mas? Saya kena hutang. Oh ya, berapa? 15 M. Oh aku nggak pernah Mas itu. Soalnya memang nggak punya uangnya segitu. Gimana caranya? Lah jenengan ke sini pakai apa? Pakai mobil, jual mobilnya gitu. Apa katanya? Waduh saat ini kaki saya. Lah itulah kakimu itu 2 itu kan. Itu. Apalagi? Itu. Saya punya motor, jual motornya. Itu. Apalagi? Saya punya rumah, jual rumahnya. Lah terus nanti anak saya, istri saya tidur di mana? Ya ngontrak kan, kamu bisa ngontrak. Itu. Apa hina orang yang ngontrak itu? Enggak. Itu. Karena memang sudah ada akadnya kan, ijarah dalam fikih muamalah. Itu tadi. Harus diselesaikan. Itu. Ya, semoga kita nggak pakai itulah ya. Oh daun bidara ini ada, bukan daun kelor, daun bidara ini. Kalau daun kelor enak di sop kayak ya, di sayur. Ini daun bidara ini. Ya, baik. Makanya kalau nggak bisa pakai daun bidara itu pakai daun pintu. Tatap no mari. Itu. La haula wala quwata illa billah. Ya, teman-teman sekalian, semoga di minggu yang selanjutnya kita bisa lanjut ya untuk pembahasan ini.
Tadi ada az-ziyadah. Riba itu adalah az-ziyadah. Ziyadah yang tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena ayat ini difokuskan untuk orang yang datang sudahlah miskin dicekek pula. Itu. Ditambah-tambahi lagi. Nah, itu yang akhirnya tidak boleh. Itu karakteristiknya. Dan kalau riba sudah terkena riba, sangat simpel sekali. Kalau ada orang bingung dan lain sebagainya, kalau tidak riba, hutang berarti urusan dengan keluarga. Itu. Jadi kalau ada yang datang, udah. Pertama, saya tanya dulu, punya hutang? Tidak punya. Yang kedua, punya riba? Tidak punya. Yang ketiga, sama keluarga bagaimana? Sesungguhnya simpel seperti itu aja. Untuk mengetahui masalah orang, itu. Ya, untuk mengetahui masalah orang. Ya, salah satu kalau itu ya, interview sedikit-sedikit lah, gitu. Interview sedikit-sedikit. Baik, tambahan ini tidak boleh, ya, terkhusus dari riba. Tapi ada tambahan yang dibolehkan. Apa tambahan yang dibolehkan itu? Contoh seperti ini. Langsung dengan contoh biar lebih mudah ya. Kalau kita beli kacang, biasanya beli kacang. Terus beli kacang berapa? 1 kilo. Sudah selesai 1 kilo. Ya. Dikasihkan itu. Habis itu ambil pohung, ambil telo, ambil kacang, ini hadiah. Itu dibolehkan. Itu. Tapi kalau dalam satu akad ini belum selesai, contohnya, kacang ini masih ditakar kan? Itu. Terus si pembeli, mbok yo ditambah lah. Nah, hati-hati ya. Mbok yo ditambah, ini akadnya masih akad 1 kilo. Kalau lebih dari 1 kilo berarti riba. Itu. Makanya di situ ada ada mu'ti, ada akhid, ada yang memberi, ada juga yang mengambil. Maka selesaikan dulu akadnya, dan Rasulullah pun juga seperti itu. Pernah Rasulullah itu hutang, itu. Tapi ketika mau dibayar sekian, lalu berikutnya ditambahi lagi sama Rasulullah. Itu. Ini untuk ahsanul ada katanya. Untuk menjadi istilahnya gembira dan bonus. Nah, itu enggak apa-apa. Karena ini udah diselesaikan dulu akadnya, baru habis itu ditambahi lagi dengan bentuk hadiah. Allah a'lam bishawab. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Semoga kita terhindar dari kejamnya riba, ya, sehingga kita nggak jadi orang gila di dunia dan nggak gila juga nanti di akhirat ataupun dalam alam barzah. Itu semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita antar sesama umat Islam, terkhusus dalam kerjasama di ekonomi yang benar menurut Allah dan benar menurut Rasulullah SAW. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.